terkait ini terutama hari ini adalah bagaimana sikap dan perilaku dari kepolisian. Ini saya bicara bukan institusi ya, tapi katakanlah individu per individu yang kebetulan saya dengarkan videonya, saya simak narasinya, saya berinteraksi juga dengan mereka gitu. Jadi ini saya kembali bicara bukan institusi kepolisian, tetapi polisi sebagai individu-individu dalam kesempatan yang terbatas adalah subjek-subjek yang saya temui, saya dengarkan, ya saya perhatikan dan sebagainya. Jadi selama 8 bulan ini saya lihat mulai dari munculnya satu faksi aja, satu faksi kepolisian gitu ya, satu faksi yang menyatakan bahwa kami ini melanggar pidana. Karena itu maka laporan polisinya jadi maju, jadi naik ya. Kalau kami dianggap laporan polisi itu tidak sah gitu ya tentu saja kan kasus itu tidak naik kan selama 8 bulan sampai kami jadi tersangka. Tapi terlihat bahwa polisi sepakat bahwa laporan polisi dari Pak Joko Widodo maupun dari 4 termul ya itu layak untuk nanti kan di situ. Tapi kemudian along the way gitu ya selama 8 bulan kami berkali-kali maju ke pemeriksaan, kemudian kami bertiga, Roy, Rismon, saya, Dr. Tifa juga jadi ahli dalam gelar perkara khusus. Kemudian kemarin kami dihadirkan lagi kali ini dalam gelar perkara khusus yang kedua 15 Desember 2025 sebagai tersangka gitu ya. Itu tuh menjadikan naluri saya sebagai peneliti melihat bahwa dari satu faksi di bulan April 2025 8 bulan kemudian jadi muncul 3 faksi nih gitu ya. Ya ini saya merangkum ini juga dari banyak kajian, banyak pendapat dari para ahli, para tokoh juga ya. Nah secara mudah gitu ya, secara mudah itu saya sebut aja faksi pertama ini oknum polisi termul gitu ya, yang kiblatnya masih kepada Raja Solo ya kan, Raja Jawa kata Bapak ini, Raja Jawa yang masih terlilit, terperangkap dengan masa lalu, dengan apalah gitu ya. Dan sehingga apa, loyalitas personalnya itu lebih tinggi daripada loyalitas terhadap konstitusi. Kemudian ketakutannya lebih dominan daripada hal-hal yang bersifat penegakan hukum gitu kan. Ya contohnya seperti kami, udah jelas dari sejak awal kami katakan, penasihat hukum katakan bahwa ini tuh nggak layak untuk maju. Laporan polisi ini nggak layak, nggak ada unsur-unsur yang membuat kami bisa terpidana, tapi nyatanya itu. Nah, barangkali disitulah sebenarnya saya membuat sebuah hipotesis bahwa ada memang kelompok polisi termul gitu. Nah, ini juga diperkuat, diamplifikasi juga dengan para tokoh-tokoh yang lain, ya kan, seperti itu. Jadi perintah-perintah yang diberikan oleh Raja Jawa ini adalah sebuah perintah informal karena faktual kan dia sudah tidak menjadi presiden, itu dianggap lebih sakral daripada prosedur-prosedur resmi. Sehingga kemudian ya inilah ya yang saya sebut kategori pertama. Kemudian ini bahaya nih kalau enggak kemudian qadarullah ya muncul faksi yang kedua ya, yang mana ini kemudian juga diformalisasi dengan adanya reformasi ya terhadap kepolisian sendiri. Nah artinya memang kepolisian sendiri, pemerintah juga itu melihat bahwa gejala-gejala termulalisasi polisi ini bahaya gitu kalau nggak segera dilakukan reformasi gitu. Nah untuk itu maka kemudian muncullah faksi yang kedua, yaitu professional police ya, atau enlightened police. Jadi polisi yang profesional dan mendapatkan pencerahan ya dari berbagai macam pengalaman mereka. Jadi ini ada, faksi ini sudah muncul. Ya, faksi ini sudah muncul dan diam-diam mereka tuh bergerak juga di dalam kasus ijazah Joko Widodo yang kita menjadi tersangkanya ini ya. Mereka bekerja sesuai standar operasional prosedur, mereka menghormati hukum-hukum acara, mereka menjaga juga martabat dan profesionalitas dari dirinya. Dan faksi ini yang kemudian memunculkan sebuah gaung diam-diam dalam senyap bahwa memang ini ada sesuatu yang nggak beres gitu. Dan itu ya memang karena kekuatannya mungkin belum cukup signifikan, sehingga mereka juga diam-diam. Tapi ya mereka adalah teman-teman diskusi kami RRT gitu kan ya, seperti itu. Jadi ini kasus ini bukan kasus, ini adalah hal yang nggak beres, tidak wajar. Kasus ini bukan kasus biasa. Nah masalahnya adalah karena masih ada faksi yang pertama dan faksi yang kedua ini sepertinya gerakannya masih belum bisa leluasa ya, sehingga kemudian jadi muncullah faksi ini masih mempertahankan loyalitas informal kepada personal dan faksi yang sudah muncul profesional. Nah harapan saya adalah nanti dengan Komite Percepatan Reformasi Polisi, kemudian juga polisi-polisi dari Pak Presiden Prabowo Subianto, maka polisi yang profesional dan enlightened ini yang tercerahkan ini semakin mendapatkan tempat dan semakin banyak jumlahnya. Dan itulah yang kita
kita harapkan mereka nanti akan menjadi garda terdepan dari reformasi polisi secara keseluruhan. Demikian juga dengan akhirnya mereka juga memberikan saran-saran, rekomendasi maupun kajian kepada Kepolisian Republik Indonesia terhadap kasus ini. Ya, kalau dikaji dengan scientific base, dikaji dengan analisis yang logis, ya, berbasis hukum, berbasis keadilan, mereka akan tahu kok. Ya, polisi profesional dan tercerahkan ini akan tahu kok bahwa kasus ini nggak layak untuk diteruskan gitu. Nah, lalu faksi yang ketiga, nah ini yang problem ini, yaitu faksi polisi yang angin-anginan. Atau mengikuti arus angin, ya sebenarnya sih wajar-wajar aja ya. Jadi kan mereka juga punya keluarga, punya karir dan sebagainya. Jadi dulunya mungkin masih polisi termul, tapi bersama dengan waktu udah 1 tahun lebih pemerintah Presiden Prabowo, mereka juga lihat bahwa loyalitas personalnya harus mulai dikikis, berganti kepada loyalitas kepada pemerintah yang baru. Nah ini tapi mereka masih angin-anginan, masih melihat mana yang paling enak buat saya ikutin nih gitu ya. Nah ini sekali lagi ini adalah pandangan personal terhadap analisis terhadap perilaku personal, bukan perilaku polisi. Jadi, nah mereka ini sayangnya ya yang pihak faksi kedua ini yang seharusnya memang rakyat Indonesia tuh tahu. Jadi jangan sampai polisi itu bahasa Jawanya itu apa bahasa Indonesia ya, digebyah uyah, digener bahasa Bataknya disamaratakan bahwa seakan-akan semua polisi itu termul, semua polisi itu kiblatnya ke geng Solo atau ke Raja Jawa. Bukan. Ada bagian dari yang kami temui, kami analisis juga, RRT analisis polisi yang sudah mulai enlighten, sudah mulai tercerahkan, polisi yang ingin bersikap profesional, dan kami temui dan mereka adalah narasumber kami, mereka teman diskusi kami, dan mudah-mudahan nantilah mereka mulai berani bicara, mereka mulai berani memberikan pendapat ya. Nah sementara memang para purnawirawan sih ini ya yang sebagian besar yang kami lihat dari polisi-polisi yang profesional, mudah-mudahan nanti polisi-polisi aktif udah mulai muncul speak up. Dan itu sangat membantu di dalam proses reformasi polisi. Nah itu dulu ya sebagai pembuka. Silakan Bang Fadli dulu atau Bang Ramdan dulu. Silakan Mbak. Terima kasih Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan Bu Dokter Tifa tadi ya. Ada dugaan 3 faksi di internal institusi Polri dengan 3 klasifikasi tadi. Nah, menurut hemat saya, faksi itu terjadi ketika adanya politicking di internal institusi. Tapi ketika mereka sebagai aparat penegak hukum bekerja berdasarkan hukum, by law, ya kan, menjalankan aturan the rule of law dengan baik dan benar sesuai dengan aturan KUH pidana, KUHAP dan berbagai aturan yang seharusnya mereka jalankan, gitu ya. Makanya saya ingat betul itu aparat penegak hukum itu adalah pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang. Oleh karena itu ketika mereka konsisten saja, ya tidak ada politicking di internal, maka hemat kami tidak akan ada perkara ini. Tidak akan jadi tersangka Roy, Rismond dan Tifa, kan begitu? Ya, ini dalam perspektif hukumnya gitu. Nah, sekalian kita melakukan refleksi akhir tahun ya. Ini kebetulan juga hari ini kan hari terakhir di tahun 2025, tepatnya 31 Desember 2025, ya kan? Kita coba merefleksi penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo saat ini. Ini kan sudah jalan setahun ini ya, Bang Ramdan. Nah, Oktober 2025 setahun. Tidak banyak memang perkara yang mengundang perhatian publik. Kecuali Tipikor ya. Kalau Tipikor kan kita lihat kinerja Kejaksaan Agung, triliunan tuh yang dikembalikan ke kas negara. Itu sebuah prestasi. Nah, sekarang ketika kita bicara institusi Polri ya, salah satu perkara yang berjalan ya setahun inilah di tahun 2025 ini yang mengundang partisipasi ataupun minat dari masyarakat adalah perkara ijazah palsu Joko Widodo, ya kan? Nah, kita mulai dari
sejak adanya laporan polisi ya di bulan April 2025 gitu ya. Pak Jokowi, kemudian ada juga beberapa orang lain ya seperti Lecumanan, Andi Kurniawan dan Maret Samuel ya. Tiba-tiba membuat laporan polisi. Melaporkan 8 orang. Ya kan? Di bulan April itu kemudian berproses di Polda Metro itu dan di bulan April itu juga ada cuitan dari Sandi ya, Dian Sandi yang memposting menurut dia ini ijazah asli Pak Jokowi, ya kan? Kemudian ada lagi expose di Barreskrim Polri yang menyatakan ini ada ijazah yang asli menurut laboratorium forensik Barreskrim Polri, ini ijazah ini adalah asli. Ya kan? Kemudian setelah itu November ya 7 November ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Baru kemudian di tanggal 13 November diperiksa sebagai tersangka dan 15 Desember ada gelar perkara khusus. Nah, ini proses yang terjadi ya yang berjalan selama tahun 2025 ini. Nah, kemudian bagaimana masyarakat menanggapinya? Ya, terjadi pro dan kontra, ya kan? Karena memang akhirnya banyak versi. Ya, yang pertama itu versi yang dicuitkan pertama oleh Dian Sandi, kemudian versi yang ditampilkan di layar oleh Barreskrim Polri, kemudian yang muncul dalam persidangan di Komisi Informasi Publik. Ada versi KPU Surakarta, versi KPU DKI Jakarta, dan versi KPU RI. Kan begitu. Iya kan? Nah, terakhir versi di gelar perkara. Yang sama-sama kami waktu itu ada Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan Bu Dr. Tifa, berikut penasihat hukumnya, menyaksikan sama-sama ada selembar kertas di dalam plastik yang bertuliskan ijazah. Yang kurang lebih mirip ya dengan yang di kelima yang lain ya, termasuk yang dicuitkan oleh Dian Sandi. Nah, karena ini giat yang terakhir yang dilaksanakan oleh Polda Metro gitu ya, maka kita review sedikit proses gelar perkara saat itu. Nah, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa diberikan kesempatan ya menyampaikan kenapa sih bilang ini palsu, ya kan? Nah, disampaikanlah nih oleh Roy Suryo secara semangat berapi-api, lengkap dengan presentasinya berdasarkan keilmuan dia, yaitu telematika, ya kan? Nah, disampaikan, dipaparkan secara jelas di hadapan para penyidik, ada dari Irwasum, Wasidik, kemudian Propam, ya, semuanya. Lengkap dengan ada juga Direktur Krimum ya Polda Metro. Giliran kedua itu Bang Rismon ya, Bung Rismon kedua ya. Nah, itu juga itu dia dikasih kesempatan buka laptopnya, ditampilkan di layar dengan berbagai tools yang dia miliki. Berdasarkan digital forensiknya, dia menganalisis bukan hanya ijazah, tapi juga lembar disposisi persetujuan skripsi, kemudian lembar pengajuan SKS, kemudian lembar pengajuan bukan lembar nilai, apa itu namanya? Transkrip nilai. Ya kan, transkrip nilai semua dia ulas. Ya kan? Dengan keilmuannya di digital forensik, dengan tools alat yang dia punya, gitu kan? Dengan itulah dia berkeyakinan bahwa ijazah yang muncul di publik itu 99,9% palsu. Kan begitu, ya kan? Nah, kemudian Bu Dr. Tifa menyampaikan paparannya berdasarkan pendekatan neuroscience atau neuropolitika. Bagaimana perilaku manusia dikaitkan dengan otak, cara berpikir, ya kan? Kemudian perilaku hari-harinya lah ya, dilihat dari keilmuan neuroscience tadi. Nah,
paparan ketiga orang ini itu diperkuat oleh ahli. Yang pertama Profesor Tono Saksono, yang kedua Dr. Ridho Rahmadi gitu. Kalau Prof Tono bilang penelitian Rismon ini berkapasitas berkaliber luar negeri, dia bilang kelas dunia, dia bilangnya ini studi kelas dunia. Seharusnya kita berbangga dengan apa yang dilakukan RRT ini, ya kan? Masih ada sekelompok orang yang melakukan sesuatu itu berbasis keilmuan gitu, dengan literasi yang kuat, ya kan? Nah, kemudian disampaikan oleh Ridho Rahmadi, Pak Dr. Ridho Rahmadi juga memperkuat itu semua. Beliau sampaikan bahwa kalau misalnya gini, ada orang, saya ingat betul itu, kamu kuliah di Jerman ya, ternyata Amerika, tapi demi gengsi dia bilang, oh ya saya kuliah di Jerman. Kemudian pertanyaan berikutnya, kamu pernah nggak ke kafe itu? Dia akan gelagapan karena memang tidak pernah kuliah di Jerman gitu. Nah, ketika ada reuni teman-temannya kemudian dipakaikan name tag, berarti kan secara berpikirnya dia nggak tahu nih siapa sih teman-teman kuliah lamanya 40 tahunan silam. Kalau kita ya dengan daya ingat tuh kan memunculkan memori, memunculkan kenangan. Jangan-jangan mantan kita, kira-kira kan begitu. Kalau kita benar-benar kuliah kan, masa kita lupa dengan mantan kita, ya kan? Masa kita lupa ketika kita pernah nongkrong, kalau kita di kampus USU itu ada namanya gang apa gitu ya, gang setan atau apa itu, kira-kira begitu. Itu akan menjadi memori-memori sendiri. Kalau kita bolos itu loncat dari jendela, kita larinya kemana? Ngopinya atau nongkrongnya. Nah, ini semua kan akhirnya terakumulasi ya, bahwa ijazah itu adalah hilir, ijazah itu adalah akhir pencapaian seseorang yang menjalani studi dengan benar ya, mulai dari mengikuti seleksi ya kan, kemudian menjalani proses kuliah ya, ada teman-teman, ada dosen, kemudian ada tahapan-tahapan per semester. Kalau di zaman dulu tuh sarjana muda atau sarjana penuh, apa istilahnya? Sarjana penuh Atau sarjana S1, ya kan? Itu juga menunjukkan bahwa kesulitan memang belajar saat itu gitu. Belum lagi juga kondisi ekonomi dan sebagainya, nggak mudah juga untuk kuliah di saat itu. Apalagi fakultas kehutanan itu masih jarang dan salah satunya yang favorit ya gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh RRT, ahli yang dihadirkan, kan begitu. Sayangnya ini tidak seimbang pada gelar perkara khusus itu. Pelapor tidak juga menghadirkan ahli. Harusnya kan seimbang. Kalau mereka bilang klaim itu asli, maka buktikanlah secara ilmiah, secara saintifik, secara akademik. Tunjukkan bahwa itu asli. Hadirkanlah ahli-ahli yang mendukung bahwa itu asli, ya kan? Jadi nggak bisa omon-omon kita bilang selembar kertas itu ijazah asli, ya kan? Kemudian minta pembenaran dari rektor UGM, ya kan? Kemudian minta pembenaran dari aparat penegak hukum, nggak bisa begitu. Ya kalau kita bilang itu asli, buktikan. Ini kan tidak, dia hanya menyampaikan secara normatif ya, ini harus diproses hukum, harus segera dilakukan penahanan, harus segera persidangan dan sebagainya, nanti akan dibuktikan di persidangan. Ya tidak bisa seperti itu. Nah, jadi menurut kami ya, kegiatan terakhir di gelar perkara khusus itu seharusnya memberikan keyakinan kepada penyidik untuk mengambil satu kesimpulan bahwa perkara ini layak untuk dihentikan. Karena memang tidak mencukupi 2 alat bukti. Ya walaupun kita catat nih, ada dibilang 709 dokumen, ya. Kemudian ada juga disebut 131 orang saksi, 22 orang ahli, 17 barang bukti, ya. Maka berkesimpulan 8 orang jadi tersangka. Nah, kualitas pembuktian itu bukan pada kuantitinya, ya, bukan pada jumlahnya, gitu, supaya masyarakat juga tahu. 131 saksi itu hitungannya adalah 1 keterangan saksi,
Begitu juga dengan ahli, 22 orang ahli juga dihitung satu keterangan ahli. Begitu juga dengan 709 alat bukti surat dan 17 barang bukti, ini juga hitungannya satu alat bukti surat yang harus saling berhubungan dan saling menguatkan tentang suatu kejadian, ya kan? Nah, ini yang sebenarnya mau setelah ini nanti ya tim RRT akan melakukan investigasi ya, investigasi terhadap mana sih barang-barang bukti yang katanya mendukung ijazah ini, yang kita minta dari hulu ke hilir supaya diungkap, kan begitu? Benar nggak sejak awal masuk sampai dengan menerima ijazah sampai dengan wisuda, benar nggak itu ijazah palsu atau asli ya atas nama Joko Widodo? Saya kira begitu, Bu Dokter.